Iya, selamat sore, selamat pagi, selamat siang, adik-adik, teman-teman, mbak-mbak, mas-mas semua. Ketemu lagi dengan saya nih, Mother of KRS Online, emak-emaknya KRS Online. Walaupun tidak melihat wajah saya, tapi di bawah ada foto saya, nggak usah khawatir, ya. Di bawah ada foto saya, bisa dicermati di situ ya. Oke. Nah, teman-teman semua, tentunya untuk mahasiswa program sarjana. Mahasiswa program sarjana tentunya sudah selesai KRS online ya untuk semester ini, dan diharapkan sudah masuk minggu ketiga atau istilahnya pertemuan ketiga. Jadi tinggal 11 pertemuan kembali. Mudah-mudahan kalian bisa melaksanakan semuanya ini perkuliahan daring dengan lancar, sukses, dan hasil yang memuaskan ya teman-teman semua, mas, mbak-mbak yang cantik-cantik yang luar biasa ini. Nah, kali ini mak-maknya KRS Online akan sedikit membahas terkait dengan apa sih itu perpanjangan masa studi dan bagaimana sih tata caranya. Iya, ayo kita kupas bareng-bareng agar supaya apa, teman-teman semua dan mbak-mbak, mas-masnya yang sudah akan lulus ini adalah tidak ketar-ketir atau tidak usah khawatir atau tidak usah gegana lah, gelisah, galau, merana. Tuh kan belepotan lagi, kebiasaan nih mak-maknya nih ya. Oke, kita bahas terkait dengan perpanjangan masa studi program sarjana. Ya, batas masa studi mahasiswa program sarjana itu adalah 2 semester ya teman-teman semua, mbak-mbak, mas-mas, 12 semester. Artinya 6 tahun atau 12 semester tahun akademik. Itu yang perlu diingat oleh teman-teman semua. Oke. Nah, yang kedua adalah apabila dalam masa batas waktu masa studi 12 semester kalian belum lulus, belum mendapatkan SKL dikarenakan sesuatu hal, misalkan data penelitiannya hilang atau misalkan tempat penelitiannya terpencil misalkan, itu boleh mengajukan perpanjangan masa studi karena di buku panduan itu diperbolehkan ya teman-teman semua. Nah, izin perpanjangan masa studi itu yang kedua ini adalah dikeluarkan oleh dekan atau diberikan oleh dekan ya, diberikan oleh dekan. Nah, waktu perpanjangan studi itu adalah maksimal itu adalah 2 semester. Jadi misalkan si Jensen atau si Painem ataupun misalkan si Michael sudah 12 semester ternyata belum lulus juga, maka mahasiswa tersebut harus mengajukan perpanjangan masa studinya. Nah, harusnya perpanjangan masa studi itu adalah diajukannya 2 bulan sebelum masa studinya berakhir. Tapi ini juga tidak atau jarang diperhatikan oleh teman-teman semua nih. Pasti dah ini karena sibuk ngurus begini, akhirnya masa studi atau perpanjangan masa studi adalah diabaikan atau terlewat untuk di sini. Nah, permohonan izin perpanjangan studi diajukan oleh mahasiswa selambat-lambatnya 2 bulan sebelum masa studinya berakhir di sini teman-teman. Oke, ya. Nah, apabila dalam masa perpanjangan studinya ya, misalkan tadi 1 semester adalah belum lulus, maka dikeluarkan dari IPB. Jadi apabila dalam masa perpanjangan studinya dan belum menyelesaikan pendidikannya pada masa perpanjangan, maka mahasiswa dikeluarkan dari IPB. Sehingga yang perlu diperhatikan di sini adalah waktu perpanjangan studinya nih teman-teman semua. Misalkan kalau kalian yakin lulus 1 semester, pastikan 1 semester. Tapi kalau kalian tidak yakin, siapa yang tahu di depan, kejadian di depan, atau misalkan 1 detik kita ke depan itu kita nggak ada yang tahu. Lebih baik adalah perpanjangan kita maksimalkan menjadi 2 semester, ya kan? Apabila nanti lulus sebelum 2 semester itu lebih bagus. Tapi kalaupun toh tidak, ini masih ada waktu lagi, adalah 1 semester. Nah, ini sering terjadi di departemen atau di fakultas atau mahasiswa sendiri, bahwa ketika sudah melaksanakan perpanjangan 1 semester, sudah ditandatangan dekan dan lain sebagainya, diperpanjang kembali. Padahal di
klausulnya perpanjangan itu adalah apabila sampai dengan batas waktu bla 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 yang bersangkutan belum menyelesaikan masa studi, maka yang bersangkutan dikeluarkan dari IPB. Ini adalah pernyataan kalian, ya kan? Apabila nanti ada auditor akademik, misalkan dari Dikti, misalkan ada auditor akademik terkait dengan masa studi atau perpanjangan masa studi ini akan merepotkan teman-teman, merepotkan departemen dan lain sebagainya. Sehingga ini perlu dicermati bersama bahwa perpanjangan masa studinya adalah 2 semester, ambil misalkan yang paling lama sekalian, misalkan seperti itu, agar supaya apa? Pada saat nanti menyelesaikan masa studi kita tidak tahu di depan, atau misalkan the next ada kejadian apa, itu lebih amannya adalah kita membuat waktu jangkanya adalah lebih, istilahnya adalah lebih aman dan lebih safe untuk kalian semua. Dan untuk di sisi akademik itu memang diperbolehkan perpanjangan waktu selama 2 semester. Gitu ya teman-teman semua. Jadi paham sekali bahwa batas masa studinya adalah 12 semester dalam SIMAK atau Sistem Informasi Akademik. Apabila lewat batas masa studinya, di sini adalah 12 semester, KRS akan diblokir. Tapi kalau kalian melaksanakan perpanjangan ini adalah 2 bulan sebelum masa studi berakhir, itu pasti KRS-nya adalah tidak diblokir karena sudah ada perpanjangan. Jadi jangan sampai ragu, jangan sampai galau dan lain sebagainya. Oke teman-teman semua, mudah-mudahan informasi ini bermanfaat buat kalian semua, buat departemen, buat petugas akademik, buat prodi, buat misalkan operator SIMAK, dan khususnya adalah untuk adik-adik, untuk teman-teman pejuang KRS online yang sangat luar biasa. Oke? Cukup sampai di sini dulu. Nanti bagaimana tata caranya akan saya jelaskan dalam slide berikutnya. Oke? Tetap semangat, keep healthy, dan save other. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.